Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Itulah materi tentang bilangan. Ketika kamu belajar matematika di SD, tentu kamu juga sudah mempelajari materi yang namanya bilangan. Hari ini Bapak akan mengingatkan kamu kembali. Bapak akan menyampaikan materi ini. Yang bagian pertama itulah mengenai jenis-jenis bilangan yang mungkin selama ini kamu belum mengetahui semua jenis-jenis bilangan itu secara lengkap. Mari kita perhatikan bagan yang sudah ada di papan tulis ini. Bapak akan mencoba menjelaskan jenis-jenis bilangan secara lengkap. Kita perhatikan, bilangan itu terbagi dua bagian besar. Itulah yang pertama, bilangan real atau kita sebut dengan bilangan nyata. Real artinya nyata. Selanjutnya bagian kedua itulah bilangan imajiner atau sering juga disebut bilangan khayal. Tentu di tingkat SMP kamu belum mempelajari tentang bilangan imajiner atau bilangan khayal tersebut. Contohnya akar negatif 4. Selanjutnya kita akan melihat bilangan real. Bilangan real atau bilangan nyata itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama namanya bilangan irasional dan selanjutnya yang kedua bilangan rasional. Contoh dari bilangan irasional itu adalah nilai pi. Itulah 22/7. Kalau misalnya 22/7 itu kita jabarkan, maka dia akan menghasilkan sebuah bilangan, itulah 3,14. Ini akan terus berlanjut dan tidak ada akhirnya, sehingga itulah yang disebut dengan bilangan irasional, yaitu bilangan yang merupakan desimal dan tidak berakhir. Kalau misalnya dicari nilai 22/7, 3,14 ini terus berlanjut, tidak memiliki akhirnya. Sehingga itulah yang kita katakan bilangan irasional. Selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dibuat ke dalam bentuk A per B. Ini nanti bisa dibuat ke dalam bentuk A per B. Misalnya kita katakan contohnya itu, kenapa misalnya 2 itu bilangan rasional? Karena 2 itu bisa dibuat menjadi 6/3. Berarti 2 itu bilangan rasional. Kita akan melihat pada contoh-contoh berikutnya. Bilangan rasional itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Itulah bilangan pecahan dan bilangan bulat. Rasional terbagi dua, pecahan dan bilangan bulat. Kita akan melihat bagian yang pertama tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu terbagi-bagi juga menjadi 5 bagian ini. Pecahan biasa, contohnya misalnya 3/5. Atau ini juga disebut pecahan murni. Karena pecahan biasa ini pun kalau misalnya kita bagi masih ada pecahan murni. Kemudian ada juga pecahan tidak murni. Dan pecahan tidak murni ini sebenarnya ini kembali nanti ke pecahan campuran. Pecahan murni itu contohnya misalnya 3/5 ini artinya pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ini lebih kecil. Lebih kecil pembilangnya daripada penyebutnya. Itu dikatakan murni. Sementara pecahan tidak murni itu, kalau misalnya 2/1/3 ini kita ubah kan menjadi 2/1/3, kalau kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. 7/3. Nah ini kan jadi lebih besar. Lebih besar jadinya pembilang dari penyebutnya. Nah itulah mengenai pecahan biasa. Kemudian pecahan campuran sudah jelas tadi, itu pecahan tidak murni. Ya, karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Selanjutnya pecahan itu juga
terbagi menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah bilangan yang dituliskan dalam bentuk bilangan berkoma, 0,75. Ini pecahan desimal. Atau kalau misalnya kita buat contoh lain, bisa jadi juga 1,34. Ini juga pecahan desimal. Selanjutnya persen. Persen itu artinya per 100. 25%, ini lambang persen. Sesungguhnya kalau misalnya kita tulis ini kan bisa menjadi 25/100. Tapi dalam bentuk persen ditulis 25%. Selanjutnya jenis pecahan berikutnya adalah per mil. Per mil artinya per 1000. Maka di sini ada 2 nol seperti ini. 120 per mil, membacanya ini 120 per mil, bisa ditulis 120/1000 karena per mil itu artinya per 1000. Selanjutnya kita lihat bilangan bulat. Bilangan bulat pun terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bilangan bulat negatif. Itu mulai dari -1, -2, -3, -4 dan seterusnya ke kiri pada garis bilangan. Selanjutnya jenis kedua adalah bilangan nol. Artinya bilangan nol ini netral. Dia tidak negatif, dia juga tidak positif, tetapi dia tergolong ke dalam bilangan bulat. Selanjutnya bilangan bulat positif atau sering kita sebut bilangan asli. Dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itulah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kemudian bilangan bulat positif itu sendiri di dalamnya ada beberapa jenis bilangan. Yang pertama itu berdasarkan habis tidaknya bilangan itu dibagi 2, maka dibagi menjadi bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Selanjutnya bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Kalau dibagi 2 dia bersisa. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu adalah bilangan ganjil. Kemudian berdasarkan banyak faktornya, maka terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya memiliki 2 faktor saja. Dia memiliki 2 faktor saja, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7. Kita ambil misalnya salah satu, 3 misalnya. 3 itu hanya bisa dibagi 3 dan dibagi 1. Artinya 3 hanya memiliki 2 faktor. Faktornya itu 1 dan dirinya sendiri. Bahwa 3 hanya memiliki 2 faktor saja. Itu dikatakan bilangan prima. Selanjutnya bilangan 1. Apa artinya? Bahwa bilangan 1 itu adalah bilangan yang hanya memiliki 1 faktor saja. Kalau tadi prima memiliki 2 faktor, bilangan 1 ini faktornya hanya 1, ya dirinya sendiri. Inilah yang kedua berdasarkan banyaknya faktornya. Dan selanjutnya ada disebut bilangan komposit. Apa arti bilangan komposit? Bilangan komposit itu artinya bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Memiliki faktor lebih dari 2. Contohnya 4, 6, 8, 9. Kita ambil misalnya contohnya 6. 6 bisa bagi 1, 6 bisa bagi 2, 6 bisa bagi 3, 6 bisa bagi 6. Artinya bilangan 6 itu memiliki faktor 1, 2, 3, 6. Artinya faktornya lebih dari 2. Ada 4 buah faktor. Demikianlah jenis-jenis bilangan yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bapak harap kamu bisa memahami daripada jenis-jenis bilangan ini. Dan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan ke operasi pada bilangan. Apakah bilangan bulat, bilangan pecahan, dan seterusnya.